Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berwudu memiliki kedudukan yang penting dalam agama Islam. Tidak sahnya wudu seseorang dapat menyebabkan sholat yang ia kerjakan menjadi tidak sah, sedangkan sholat adalah salah satu rukun Islam yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk memperhatikan bagaimana dia berwudu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudu, dan tidak diterima sedekah yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Berikut ini 9 kesalahan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin pada tata cara berwudu. Yang pertama adalah tidak membaca bismillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, tidak sempurna membasuh anggota wudu. Tidak sempurna dalam membasuh anggota wudu ini maksudnya ada sebagian anggota wudu yang tidak terkena oleh basuhan air. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Muhammad bin Ziyad, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saat itu beliau melewati kami dan orang-orang sedang berwudu. Kemudian beliau berkata, sempurnakanlah wudu kalian. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air ketika berwudu dari api neraka. Dan dalam riwayat lain mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seseorang yang sholat, sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian yang mengkilap karena tidak terbasuh air wudu seukuran uang dirham atau uang logam. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang kembali wudunya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan Abu Daud kemudian menambahkan, lalu ia mengulang sholatnya. Lalu yang ketiga, membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Ini adalah was-was dari setan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah cucian dalam wudu lebih dari 3 kali. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh wudunya sebanyak 3 kali. Maka yang wajib atas seorang muslim adalah membuang semua was-was dan keraguan-raguan yang muncul setelah selesai wudu, dan jangan menambah lebih dari 3 kali cucian untuk menolak was-was yang merupakan salah satu tipuan dari setan. Kemudian yang keempat, boros dalam penggunaan air. Ini adalah terlarang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-An'am ayat 141 dan Al-A'raf ayat 31. Rasulullah pun bersabda tentang hal ini, janganlah kalian boros dalam penggunaan air. Maka sahabat bertanya, apakah dalam masalah air ada pemborosan? Kemudian beliau berkata, ya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya sekalipun. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kelima, menyebut nama Allah di dalam WC atau masuk ke dalamnya dengan membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah. Ini adalah hal yang makruh, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang lelaki yang berlalu sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang kencing, maka orang itu pun mengucapkan salam, tapi Nabi tidak membalas salamnya. Hadis riwayat Muslim. Hal ini karena menjawab salam adalah termasuk dari zikir. Yang keenam, beristinja atau mencuci dubur setelah buang angin. Tidak ada istinja ketika buang angin atau kentut. Istinja hanya pada buang air kecil dan buang air besar. Maka tidak disyariatkan bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang, Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, tidak terdapat dalam Alkitab dan tidak pula dalam sunnah Rasulnya adanya istinja dalam kentut, yang ada hanyalah berwudu. Yang ketujuh,
tertidur kemudian tidak mengulang wudunya. Sebagian orang tertidur di masjid, kemudian apabila iqamah dikumandangkan, dibangunkan oleh orang di sebelahnya, lalu langsung bangkit sholat tanpa mengulang wudunya. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudu kembali, karena dia lelap dalam tidurnya. Adapun kalau dia sekedar mengantuk dan tidur nyenyak, sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu kembali. Yang kedelapan, meninggalkan istinsya dan istinsyar. Istinsya adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, dan istinsyar adalah mengeluarkan air yang dihirup tadi dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu hanya memasukkan jari yang basah ke dalam hidung. Dalil tentang istinsya dan istinsyar adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Dari Imran, beliau mensifati wudu Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian ia memasukkan tangan kanan di bejana, lalu ia berkumur menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya kembali. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu hendaklah ia menghirup air ke hidung dan menghembuskannya kembali, dan barang siapa yang melakukan istijmah atau bersuci dari buang air besar dengan batu, hendaklah melakukannya dengan ganjil atau tidak genap. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir, menganggap mengusap leher adalah dianjurkan, padahal sebenarnya tidak demikian. Ia tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah dalam berwudu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian apa yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.